Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qissatu Qarun ma'a qaumi Musa alaihi salam. Kisah Qarun dengan kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Kana Qarun ibnu ammi Musa. Qarun ini adalah anak dari pamannya Nabi Musa. Qarun ibnu Yashhar ibnu Qahis. Qarun putra Yashhar, putra Qahis. Wa Musa ibnu Imran ibnu Qahis. Sedangkan Nabi Musa adalah putra Imran, putra Qahis. Jadi mereka bertemu di kakek Qahis. Wa kana tajiron wa ghaniyan. Qarun ini terkenal kaya, ya, tajir, pedagang yang ghaniyan, kaya raya. Ya, apa istilah sekarang, kekayaannya ekstrim. Ya, Qarun ini kenal sebagai apa istilahnya crazy rich ya, zaman Nabi Musa. Bahkan kunci-kunci gudang harta bendanya ini sangat berat sehingga harus dipikul oleh beberapa orang, bahkan dipikul oleh beberapa onta. Itu kumpulan dari kunci-kunci gudang-gudangnya. Seperti kalau dalam kisah anak-anak itu seperti paman Gobir ya. Seperti paman Gobir. Tetapi Qarun ini kaya raya, tajir, melintir, tetapi sangat kikir sekali. Pelitnya minta ampun ya. Wa waziran ala Bani Israel. Dia juga menjadi wazir, menjadi menteri dari Bani Israel. Dia seorang pejabat kaya raya. Wa kana indahu amwalun katsirah tamtali'u biha khuzainahu. Ia mempunyai harta yang sangat banyak memenuhi gudang-gudangnya. Hafidhat Taurat. Ternyata dia juga orang cerdas, hafal Taurat. Wa kana sautuhu jamilan, bahkan suaranya sangat bagus. Ketika ia membaca Taurat, subhanallah, suara Qarun itu suaranya sangat bagus sehingga enak didengar. Jamilan jiddan fit tilawah, bagus sekali kalau dia sedang bertilawah. Tetapi sayang, seribu sayang, kepandaiannya, kecerdasannya, keindahan suaranya, dan hartanya, jabatannya, walakinnahu amanan nifaqon, tetapi ia keimanannya ini keimanan munafik. Di dalam hati ia sangat iri kepada Nabi Musa, bahkan ia selalu ingin mencelakai Nabi Musa, dan ia bahkan lama-kelamaan kemudian nanti sangat sombong sekali, sangat pongah sekali, membanggakan harta bendanya sehingga memandang orang rendah, siapapun dipandang sebelah mata. Wa kanat qissatuhu qabla khuruji Bani Israel bin Misra ila Tih. Adalah kisah Qarun ini adalah sebelum keluarnya Bani Israel dari Mesir menuju Padang Tih ya, yang selama 40 tahun itu sebelum itu kisah ini. Wa fi yaumin minal ayyam kharaja bikamili zinati. Suatu ketika, suatu hari Qarun ini keluar dengan perhiasannya, dengan tampilan kemewahannya yang luar biasa. Wa ma'a khudamihi, bersama seluruh pembantu-pembantunya, wa mauqibihi, dan arakan-arakannya, ya, kayak festival kalau ia keluar, diikuti oleh orang banyak. Fara'ahu ba'du Bani Israel fangqasamu qismaini.
Maka ketika melihat penampilan Qarun inilah Bani Israel itu terbagi dua orang, dua kelompok. Qismun tamannau mithla amwalihi wa mauqibihi. Ada orang yang sangat berangan-angan, terobsesi, cita-cita besarnya adalah bagaimana kelak bisa menjadi seperti Qarun dan arak-arakannya. Jadi orang obsesinya akhirnya harta benda, materialistik, jiwa, pikiran, tenaga, bahkan hatinya semuanya dicurahkan bagaimana menumpuk harta benda sebanyak-banyaknya agar jadi orang kaya seperti Qarun kalau bisa. Ya, sampai seperti itu banyak orang yang tergila-gila. Jadi Qarun ini menjadi ikon. Wakismun qalu, tetapi tidak semua masyarakat gila harta, silau harta. Ada juga sebagian masyarakat yang masih waras. Hadza balun, ini adalah harta yafna yang akan juga sirna. Wa ma indallahi yabqa, apapun yang di sisi Allah lah yang masih tetap. Jangan terlalu silau, tergila-gila, cinta mati terhadap harta benda. Semua harta benda ini bagaimanapun pasti akan ditinggalkan. Semuanya akan sirna dan hanya amal-amal ibadahlah yang kekal di sisi Allah. Jadi di masyarakat ini terbelah jadi dua. Wa kana yamshi mutakabbiran mutabahin bi amwalihi. Ia berjalan dengan gayanya yang sombong, angkuh, mutabahin bi amwalihi, sangat membanggakan harta bendanya. Wa ba'da fatratin, dan ketika itulah Nabi Musa mendatanginya untuk menarik zakat dari Qarun. Wahai Qarun, keluarkan zakatmu karena kamu oleh panitia zakat termasuk orang yang belum dan menunda-nunda zakat. Dan Qarun tetap akhirnya Qarun tidak mau membayar zakat sehingga Nabi Musa marah sekali, akhirnya memaksa Qarun untuk membayar zakatnya. Pemirsa, pendengar KAIS, di bulan Ramadan ini sudahkah Anda berzakat? Siapkan zakat fitrah Anda, siapkan zakat mal Anda, dan siapkan infak terbaik Anda. Dan karena itulah Qarun ini ketika ditarik zakat oleh Nabi Musa, dia sakit hati. Dia mendendam kepada Nabi Musa. Wa ba'da fatratin qila innahu hawalal iqa bi Musa. Dan setelah beberapa waktu diriwayatkan ia berusaha menjatuhkan Nabi Musa, ya. Ia berusaha mencemarkan Nabi Musa dengan apa? Biirsali imro'atin taftari alaihi, dengan mengutus seorang perempuan yang merayu Nabi Musa, yang mendekati Nabi Musa. Bahkan kemudian perempuan itu dibayar untuk bicara dusta bahwa ia telah berzina dengan Nabi Musa, sehingga Nabi Musa ini harus dihukum berat, harus dirajam. Masyarakat marah, dan mendengar tuduhan keji itu pun Nabi Musa kemudian juga marah. Maka perempuan itu dipanggil, benarkah bahwa aku telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepadamu, wahai perempuan, disaksikan oleh Qarun sendiri dan masyarakat banyak. Katakan yang sebenarnya kalau engkau memang masih takut kepada Allah. Akhirnya perempuan itu mengaku, ya, aku memang diperintah oleh Qarun, aku dibayar oleh Qarun, tetapi aku bertobat kepada Allah. Aku tidak melakukan apapun, sebagaimana yang aku ucapkan itu adalah kebohongan semuanya. Karena itulah kemudian Nabi Musa sangat marah. Wa khasafallahu bidarihi fil ardi. Wahai Qarun, kamu sudah melampaui batas. Maka Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya ke
bumi, dan biiznillah bumi menjadi terbelah. Dan apa yang terjadi? Seluruh harta benda Qarun yang melimpah banyak sekali, semuanya hilang ditelan bumi. Fakhasafallahu bidari fil ardi, maka Allah pun menenggelamkan rumahnya, gedungnya, harta bendanya ke dalam tanah. Sejak saat itulah ketika ada orang menemukan harta benda, itu disebut dengan harta karun, ya. Itu menjadi semacam peribahasa, mendapat harta karun. Fatta'adzalladzina tamannau mislah, dan orang-orang akhirnya bisa mengambil pelajaran orang-orang yang dahulunya, yang kemarin berangan-angan, cita-cita yang tertinggi adalah ingin kaya raya, ingin menumpuk harta seperti Qarun, akhirnya menjadi sadar. Faqalu, maka kemudian mereka berkata sebagaimana diabadikan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi, dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya, kedudukan Qarun, mereka berkata, yaquluna wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir. Wa ka'anna, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang membatasi rezeki bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Laula an manallahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Shadaqallahul azim. Demikianlah kisah Qarun ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kekayaan tidak boleh dijadikan sebagai kesombongan, apalagi kemudian mengkufuri Tuhan, melupakan Tuhan. Kalimat kesombongan Qarun diabadikan dalam Al-Quran adalah klaim bahwa kekayaannya diperoleh semata-mata karena ilmu dan usahanya sendiri, bukan karunia Allah. Kalimat itu silahkan dicari di dalam ayat Al-Quran yang bunyinya, innama utituhu ala ilmin indi, sungguhnya aku diberi ini semua, itu adalah karena ilmuku, karena kecerdasanku, karena kerja kerasku, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Ya, kalian itu miskin-miskin karena bodoh, karena tidak mau bekerja. Kalau mau kaya, tirulah aku. Ya, itu kesombongan yang melampaui batas, sehingga akhirnya Qarun ini mendapat azab dari Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat sebagaimana Qarun, dan kita dijadikan hamba-hamba yang bersyukur. Pendengar dan pemirsa kajian Islam dimanapun berada, sebentar lagi, dalam beberapa hari lagi, insya Allah kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Karena itu sekali lagi, siapkanlah zakat Anda, siapkanlah infak dan sedekah Anda sebaik-baiknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.